hari ini saya berada di Galeri Wayang Purwakarta. Tempat ini menyimpan banyak sekali cerita budaya wayang yang mungkin belum banyak yang kita tahu. Yuk kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Galeri wayang merupakan tempat yang berfungsi untuk menyimpan, menjaga, dan menampilkan berbagai jenis wayang. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya melihat koleksi yang ada, tetapi juga mempelajari sejarah, makna, serta kisah di balik setiap tokohnya. Di galeri ini ada beberapa jenis wayang yang bisa kita kenal, di antaranya wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Wayang kulit adalah jenis wayang yang terbuat dari kulit, biasanya dimainkan di balik layar dengan bantuan cahaya, sehingga menghasilkan bayangan. Ceritanya sering diambil dari kisah klasik dan penuh makna. Wayang orang adalah pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh manusia. Para pemain memakai kostum seperti tokoh wayang dan membawakan cerita melalui gerakan dan dialog. Sedangkan wayang golek adalah wayang berbentuk boneka kayu 3 dimensi yang dimainkan dengan cara digerakkan menggunakan tangan. Wayang ini sangat populer di daerah Jawa Barat. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai wayang, kita akan langsung menanyakan dan meminta penjelasan dari pemandu yang ada di sini. Yuk ikuti terus ya. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya Hasbi Alvin dari kampus Unsika, mau observasi ke galeri wayang dan menanyakan beberapa tentang sejarah wayang dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, Siap. Bahkan sini masuk. Di sini ada beberapa wayang ya. Ini Bima semua, tapi masing-masing daerah masing-masing punya ciri khas ya. Yang pertama ini wayang golek Bima Cirebon. Itu kalau Cirebon itu wayang goleknya golek cepak ya. Dalam ceritanya beda dengan golek Purwa atau Purna ya, atau golek modern. Kalau wayang Bima ini ya, golek cepak itu ceritanya cerita babat ya. Kita ada Marulan, Minak Cindo. Nah yang ini yang dipakainya ya. Terus yang ini ada dari Cibiru modern ya. Kalau modern ininya pakai baju full ya, nggak pakai kalung ya. Terus yang ini ada dari Giri Harja ya, yang dari Pak Asep Sunaria. Ini yang modern juga ya, ini sama ya, pakai baju. Nah kalau yang ini Kaleran ya, Kaleran itu Purwakarta, Karawang, Bekasi. Nah ini yang disebut Kaleran. Nah yang ini yang Giri Harja modern. Yang itu modern, yang ini klasik. yang klasik. Nah, klasik itu ada kalungnya ya. Terus dalam cerita wayang Bima ini banyak unsur cerita ya. Kalau yang pertama itu Bima waktu muda namanya Jagal Bilawa. Nah, terus Beratak Sena waktu babat Alas Amer ya. Nah terus udah punya Aji Bandung Banawasa, udah tua, yang dinamakan Bima ya. Bima itu banyak unsur ceritanya. Kalau kukunya namanya kuku Pancanaka, terus gelangnya Chandra Kirana, terus kalungnya Naga Pasa. Nah terus ada dodotnya ya, namanya Dodot Bang Bintulaji ya, itu pemberian dari dewa itu. Nah terus yang ini Selacau modern ya. Kalau wajahnya yang yang pink itu termasuknya modern. Nah kalau yang ini Cibiru ya, Bandung, ini klasikan. Kalau klasikan itu warna wajahnya itu biru muda, sama dengan Bogor. Kenapa Bogor wajahnya sama dengan Cibiru? Karena Bogor itu bergurunya ke Cibiru. Yang pertama ada wayang di Jawa Barat itu Cibiru, Cirebon, terus Kuningan, Sumedang, baru Cibiru. Dari Cibiru baru nyebar kemana-mana ya. Nah sekarang kan ada yang pink, ada yang biru. Nah kalau yang pink itu ini yang dimana Pak Asep Sunaria itu termasuknya udah modern ya. Nah, kalau di sini saya melihat terdapat topeng-topeng, Pak. Apakah topeng-topeng ini merupakan bekas yang digunakan oleh perorangan atau bagaimana ya, Pak? Soalnya dari segi warnanya terlihat hitam putih atau ada biru maupun pink itu. Nah kalau topeng kan, kalau waktu di galeri wayang di sana ya, di Pemda itu kan ada pohon hayatnya. Pohon hayat itu pohon kehidupan, makanya situ ada 3 alam: alam atas, alam tengah, alam
bawah, makanya itu ada topeng-topeng. Nah kalau kastanya yang paling atas misalkan Sang Hyang Dewa itu adanya Paling atas. paling atas. Nah kalau paling bawah itu seperti Semar, Cepot, Dawala Gareng itu paling bawah. Yang kedua Satria, terus Raja, terus yang lain-lain tinggal tergantung kastanya. Terus kenapa pewarnaannya topeng itu hitam putih? Karena warna hitam putih itu khas Purwakarta zaman Pak Deddy Mulyadi waktu jadi bupati. Nah terus selain itu ini ada Panakawan ya. Panakawan itu Semar, Cepot, Dawala Gareng. Nah kalau yang ini yang Cepot, Dawala Gareng ini termasuknya modern. Kalau klasik Cepot itu pakai ikat ya, kepala. ikat kepala. Nah kalau Abah ini udang Bali beda gitu ya. Kalau ikat sama beno itu beda. Kalau beno itu kan belangkon. Itu kalau beno termasuknya orang-orang keraton, makanya Cirebon, terus Yogyakarta. Nah itu pakai belangkon. Kalau bahasa Sunda mah beno. Cuman belangkon itu ada dua macam, ada ciri khas Sunda, ada ciri khas Jawa. Kalau Jawa belakangnya ada jenolnya. Kalau Sunda rata, dari ininya juga beda ya. Terus selain Semar ini ada Cepot. Ya kenapa tangannya suka merepek ini? Karena ini satu ciri khas Sunda, permainannya itu pencak silat ya, makanya begini ya. Nah terus kenapa bajunya hitam? Karena kalau orang desa kan pakai baju hitam angsi ya. Nah terus kenapa suka bawa golok? Kan Cepot suka bawa golok karena ciri khasnya orang desa itu ya. Nah itu. Nah kalau ini termasuknya modern. Terus kenapa warnanya Cepot itu selalu merah? Karena selain Cepot itu ada 3 nama Cepot ya. Yang lebih dikenal Cepot, terus ada Gerubuk, ada juga Sastra Jingga. Aslinya tuh Sastra Jingga. Sastra itu karya, Jingga itu merah, makanya si Cepot warnanya selalu merah ya. Terus kenapa si Cepot itu suka orangnya bodoh? Karena orang desa ya, tapi walaupun bodoh berani bertanya sama, walaupun sekolah gitu bertanya sama guru walaupun nanyanya salah ya. Yang dinamakan itu bodoh alewo. Nah kalau misalkan udah bodoh nggak bertanya itu namanya bodoh katotoloyo. Nah itu ada perbedaan ya. Nah ini. Terus yang ini kenapa Dawala itu warnanya kuning? Nah ini jiwanya penengah. Nah si Cepot karena ngomongnya asal-asalan, terus yang ini adiknya itu si Gareng ya. Nah ini gampang tersinggung karena warnanya juga pink. Pink itu sifatnya kan keras ya. Nah ini salah paham, makanya yang ini main berantem aja sama si Cepot, tapi kasih tahu sama Dawala ini makanya warnanya kuning, yang jiwanya tengah. Kita kan salah paham, kita tahu gini-gini. Nah terus ini kenapa tangannya begini ya? Permainannya itu tinju atau boxer. Nah kalau ini kuntau ya, masing-masing ciri khas ya. Berbeda-beda ya. Ini yang ketiga itu kenapa dari cerita Ramayana sampai terakhir cerita Perkesit selalu ada. Ini termasuknya Pawokan. Ini kan anak dewa. Semar kan selain Semar namanya itu waktu dewa itu namanya Sang Hyang Ismaya. Sang Hyang itu di atas dewa ya. Punya negara namanya Jagat Surabaya. Dititipkan sama Batara Guru. Mendapat tugas Semar itu turun ke Martapada supaya membela yang benar. Namanya itu Semar. Semar itu nyamar, bukan wujud aslinya ya. Yang itu waktu itu namanya dewa itu Sang Hyang itu ada 3, Ismaya, Antaga, Manikmaya. Yang satu lagi jahat namanya Sang Hyang Rancasan. Sang Hyang Rancasan dibunuh sama Semar sama Pagok ya. Nah itu Sang Hyang Rancasan karena jahat. Yang ini baik ya. Turun Martapada jadilah namanya Semar. Oke, sekarang masuk ruangan ini. Ini ada lukisan kaca dari Kabupaten Cirebon. Ini cerita Ramayana ya. Ini cerita Ramayana. Dewi Sinta dicerita sama Prabu Rawana. Nah, ditolong sama Garuda Paksi Jatayu. Nah, terus ditolong itu, Garuda Paksi itu ditebas sayapnya jatuh ya. Ini ada tangannya. Nah terus sudah jatuh ketemu sama Hanoman. Nah tanya kenapa, misalkan ada yang Menteri Dewi Sinta orangnya orang mau bilang Alengka pas Aleng mati ya, yang dinamakan Alengles.
Yang ini Hanuman. Ya. Ada pedangnya juga. Nah, terus yang ini Kumbakarna perang sama Kera itu. Kera itu Sokali dua, terus pasukannya juga banyak ya. Nah ini nggak bisa kalah, susah kalahnya. Cuman pengen ketemu dulu sama Gunawan Wibiksana. Gunawan Wibiksana itu kan adiknya Rahwana, tapi orangnya baik ya, karena disiksa nggak ikut ke pihak Rama. Nah permatian dari Rahwana itu sebetulnya ada kuncinya dari Gunawan Wibiksana. Nah kalau yang ini, yang terakhirnya Dewi Sinta udah pulang ya dari curian Prabu Rahwana. Kan waktu itu dikasih Ali ya, dikasihkan sama ini. Kalau misalkan Ali itu cincin kalau misalkan udah lokal berarti Dewi Sinta nggak suci lagi. Kalau masih pas itu masih suci. Nah terakhirnya ini Prabu Rahwana karena dikejar-kejar sama panah dua budaya, panah Rama ya, akhirnya digencet sama Gunung Sondara-Sondari. Gunung Sondara-Sondari itu putrinya Prabu Rahwana yang dipenggal tadinya untuk mas kawin Dewi Sinta, karena Dewi Sinta itu mau dinikahi, ada permintaan minta kepala Betara Rama sama Laksmana, karena itu nggak bisa putrinya yang dinamakan Sondara-Sondari. Akhirnya dibuang ya, karena ketahuan itu kepala Sondara-Sondari, dibuang jadilah gunung ya. Makanya dikejar-kejar sama panah dua wijaya, itu panah Rama. Nah, dari itu gunung itu dicat. Di ini ada cerita Mahabharata. Pandawa, juga Pandawa Dadu ya. Yang pertama, Pandawa belum dewasa, tentunya kan hartanya dititipkan sama Astina. Nah ini dicurangin, makanya ada judi dadu. Cuman yang jahat itu bukan Dorna, yang jahat itu Pati Sangkuni yang ini. Ini Pandawa 5, curangin ini. Nah kalau ciri khas Cirebon, ininya ada batik Mega Mendung ya atasnya. Ini ada keterangan. Terus yang ini ada perang Karna sama Krishna. Ini lagi peperangan pakai kuda kereta, namanya kereta kencana. Kalau kereta ininya dua kudanya. Oke. Nah kalau yang ini perang dada. Ini Duryodhana sama Bima ya. Waktu itu kan terakhir. Nah, lihat juga ada perang dada. Nah Duryodhana itu nggak bisa dikalahkan karena punya kesaktian ya. Nah dikasih tahu sama Semar. Ini ada waktu mandi kesaktian itu ada pahanya yang nggak kena air ya. Nah itu harus dipukul pahanya, akhirnya dipukul pahanya pakai gada itu baru jatuh. Namanya gada Bima itu gada rujak polong. Oke, ini bisa terang. Ini ada wayang ini ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau sebelah kanan dalang itu namanya wayang itu pihak yang baik, kalau yang sebelah kiri itu pihak yang jahat ya. Terus kalau dalang itu yang pertama ada gunungan ya. Gunungan, selain itu ada ketokan itu namanya cempala ya. Terus ada kecerek, selain kecerek itu ada saron 1, saron 2 ya. Terus ada genang, kalau genang yang gede, kalau yang kecil itu namanya genang ulanter ya kalau yang kecil. Terus ada bonang rincik, ada penerus ya. Terus ada gambang, terus ada kempul sama gong ya. Nah kalau kempul sama gong itu ada tahanannya namanya kancok ya. Kalau yang ini tahanannya namanya ancak, itu ada perbedaan. Oke. Nah kalau ini klasikan ya. Kalau untuk pentas itu harus klasikan karena apa? Penjiwaannya disesuaikan dengan warnanya. Jadi karakternya itu beda-beda ya.
seperti ini Hanoman kan mungkin masuk balik Griwa ya, ada perbedaan. Ini adik kakak nih, ini mahkota raja ya, ini dua-duanya raja. Nah kalau yang ini yang merah itu Anggada, makanya Anggada itu sifatnya keras, wataknya keras ya, seperti Rahwana. Nah kalau yang ini, nah di wayang ini banyak untuk ceritanya, ini banyak namanya. Kalau yang pegangan ini, yang di bawah ya untuk muter-muternya yang ini namanya cempurit. Cempurit. Ya, nah. Terus yang dipegang ini untuk tangan namanya tuling ya. Nah kalau ini sayapnya namanya badong. Nah kalau yang ini kilat bahu ya. Kalau yang ini biasa ya, bilang biasa. Terus kalau keseluruhan ini yang dinamakan mahkota. Di mahkota ini banyak namanya ya. Kalau yang ini badong sama ini ya. Terus ini Garuda Mungkur ya. Nah ada lidahnya itu kalau di pewayangan itu namanya utah-utah ya. Nah kalau ini gode. Nah kalau yang dinamakan ponggawa itu matanya berotot berkumis ya, yang dinamakan ponggawa. Terus untuk aksesorisnya, nah ini kain, terus ada yang dobelan itu namanya dodot. Ini sordel atau kewer ya. Nah kalau laki dan perempuan ada perbedaan dari ininya. Kalau perempuan itu pakai kemben ininya, yang seperti ini ya. Namanya kemben ya. Kalau wayang ini dalam ceritanya cerita tentang kerajaan ya. Nah kalau laki-laki ini ada kerasnya. Terus ada apa? Manik-maniknya ini dibuat dari kain luruh, dipotong sesuai ukuran ya. Terus ada mute pasir, mute bambu ya. Ada karpatu ini, kamoci ya. Hanya kok depan, pinggir dan belakang ya. Ininya. Ini alatnya itu jarum mute, jarum yang paling kecil ya, nomor 11 ya. Ini pakai tulang tengah semua. Oke, itu aja. Pertama ini wayang kulit babat Cirebon. Ini termasuk bentuknya beda ya. Tapi ini dibuatnya dari kulit, ini dari Cirebon ya. Nah, kalau sini paling banyak Cirebon. Terus ada wayang golek cepak yang tadi bimanya itu. Nah wayangnya ini Damarula nih. Terus ceritanya Minang Tinggo ya. Yang kenapa dinamakan cepak karena ininya rata ya mahkotanya. Wayang golek cepak ini ceritanya Minang Tinggo, Damarula, Damar Hadi ya yang ini. Nah terus yang ini topeng Cirebon. Kalau untuk tariannya bukan yang ini, kalau ini mau untuk hiasan aja topeng raksasa. Kalau yang untuk tarian kelana, samba, terus panji, ini kalau kata ada 5 ya untuk tarian topeng Cirebon. Nah selain itu ini ada wayang kulit. Ini wayang kulit Yogyakarta ya. Ini cerita Ramayana. Kalau ini dari kulit apa? Kalau tinggal tergantung tebalnya. Kalau agak tebal berarti dari kulit kerbau. Kalau agak tipis dari kulit sapi ya. Nah ini cerita Ramayana, ini dari Yogyakarta. Nah kalau yang ini Cirebon. Cirebon itu pewarnaannya lebih antik ya. Terus dari lakukan ininya juga beda. Cirebon itu ininya agak lenggang, lengkungnya. Tuh kalau yang ini Yogyakarta itu apa? Ya ininya. Nah terus yang ini Gunungan Cirebon. Itu adanya ada sisa. Kalau yang ini Yogyakarta. Nah ini fungsinya gunungan itu kan kalau di pewayangan dalam itu yang pertama ditandegin ya, itu untuk pembukaan dicabut ya, udah dicabut untuk pembukaan. Nah terus yang keduanya untuk selingan cerita misalkan dalam main capek istirahat itu tandegin lagi, namanya itu gantung wayang ya. Ini terus ada fungsinya, ini beda-beda. Kalau ini untuk pembukaan, nah kalau ini ya fungsinya untuk apa? Jadikan awan, angin, badai yang ini ya. Dua fungsi berarti. Ya, dua fungsi. Terus kalau ini namanya gunungan itu ini dilambangkan gunung ya, tinggi menjulang. Kayak di sini
ada pohon besar, terus ada binatang-binatang ya, kera, buta, apa di sini ada ya. Terus ada ular, terus ada raja hutan, banteng sama macan. Nah, tengah-tengahnya ini kota ya, keraton. Keraton Jogja. Kalau Jogja, keraton Yogyakarta. Kalau Cirebon, keraton Cirebon. Itu ada perbedaan dari itunya. Ya. Kalau gunungan itu ada dua macam. Kalau yang lebar ini perempuan. Kalau yang agak kurus, laki-laki. Nah itu ada perbedaan. Makanya suka ada dua. Tuh, laki dan perempuan. Itu ada perbedaan. Nah kalau yang ini ada isinya, ada batiknya. Kalau apa? Kalau Cirebon punya batik Mega Mendung. Punya ciri khasnya itu batiknya batik Mega Mendung. Terus yang ini ada wayang suket. Oh, dari Ini wayang suket itu dibuat. Ada yang tahu suket? tahu Cukup Pak. Cukup. Nah, iya. Ini dipatenkan tahun 2005 di Museum Kota tuh. Ya. Tahun 2005. Dia udah punya hak paten. Ini yang pengrajinnya seorang petani ya. Misalkan istirahat jangan yang ini. Tapi ini nggak ada lanjutannya sih. Ini ceritanya Pandawa 5. Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima ya. Intinya mirip seperti wayang kulit ya. Nah terus yang ini wayang kritik. Ini wayang kritik dari Surabaya ya. Cuman warnanya khas Purwakarta hitam putih ya. Ini wayang kulit Surabaya itu ada. Kalau wayang kritik itu ada dua macam. Kalau Yogyakarta ininya di batik. Dan tangannya juga pakai kayu, makanya dimainan tik 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 tik. Kalau Yogyakarta itu daerah Bantul, ya, misalnya banyak itu pengrajin. Kalau ini Surabaya, ininya dari kulit. Kalau dari Bantul, ininya dari kayu, makanya dimainan tik tik tik. ciri khas suara. Nah, dia makan kelitik. Kalau ini kulit setik, agaknya aja. Nah kalau ini wayang Betawi. Tahu Betawi? Ya, tahu. Nah itu zaman Batavia, VOC ya, makanya ini Jampang itu Menir, Belanda zaman penjajah. Nah ini punya kesaktian yang dua ini ya. Nah ini suka ngambil harta Menir, ya ngerampok, tapi sendiri ngerampoknya. Nah hasilnya itu bukan buat sendiri, dikasihkan sama orang-orang miskin. Nah kalau yang ini bukan buat sendiri, makanya ini orangnya sakti ditembak aja nggak mempan. Nah, terus yang itu ada wayang Suna, wayang Songo ya. Nah terakhir itu wayang bambu. Nah, ini wayang bambu. Itu Sunda mah wayang awi. Nah ini dibuat dari tunggul bambu ya. Kalau ini emang ini akarnya, ini tunggulnya. Ini kalau yang itu sama ke atas ininya. Nah ini yang dibuat dari tangannya ini yang bambu yang paling ujung namanya regang ya. Nah kalau cabang dari ini namanya panteng. Nah kalau ini kan batangnya ya. Nah ini tunggulnya. Ini dibuat sesuai bahan bakunya. Makanya ini kelopaknya nggak ada ya, karena itu waktu jadi rebungnya itu nggak tumbuh busuk itu, jadi kelopaknya itu ini yang kelopaknya matanya nggak tumbuh ya. Kalau ini belum ada itu. Ini yang bukannya. Yang paling baru. Waktu itu ada wartawan ngasih cinta mata sama Pak Dedi. Ini asalnya dari Bogor sih. Pengrajinnya. Bogor. Bogor itu dulunya aslinya Bogor. Ini ada pengrajin kulit dari Desa Gunung Pecok, Kecamatan Rendah. Kalau saya tanya silahkan, kalau ini boleh. Itu terbuat dari bahan apa ya Pak? Kulit itu terbuat dari dua macam bahannya sekarang. Biasanya yang aslinya terbuat dari daun tamia, ya, namanya bambu tamia, yang diambil di tangan atau di
ke kampung juga banyak yang tapi kalau tidak tamiang memang jadi paralon bahan ini sebenarnya samanya bikinnya samanya nadanya sama cuma kalau ke kurang 1 mili aja nih sebenarnya males itu tidak tepat barangnya nah juga nah ini sulit anggarannya yang mau bikin teh cuma ada 5 macam nah, sulit cianjuran ada sulit kawi nah yang saya lihat ini sulit kawi karena sulit kawi ada juga sulit debung nah ini sulit debung musik untuk musik debung ini sulit cianjuran yang ukuran 60 cm nadanya itu ada 5 dak ini cara mencet suaranya nah ini untuk 3 untuk 4 untuk 6 buka semuanya untuk 1 jadi untuk mencetnya nadanya da untuk 3 mi untuk 4 nah untuk semuanya nanti ada nada ti buka semuanya da mi na ti la satu da mi na ti la itu nadanya nah, ini memang keluar untuk masukkan negaranya supaya negaranya kalau tidak pakai ini dia ada suaranya jadi maksudnya ini untuk masukkan angin jadi kalau ditiup ada suaranya ini adalah sulit cianjuran nadanya ada minat bila Di sini kami dijelaskan tentang cara pembuatan suling secara lebih mendalam, mulai dari pemilihan bambu yang berkualitas dan sudah cukup tua. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan dan pembentukan sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu, dilakukan pembuatan lubang-lubang nada dengan perhitungan yang tepat agar menghasilkan tangga nada yang sesuai. Tidak hanya itu, kami juga dijelaskan proses penghalusan, pembersihan bagian dalam hingga tahap akhir yaitu penyetelan nada, sehingga suling dapat menghasilkan suara yang jernih, merdu, dan nyaman saat didengar. kalau banyak pegangan nah pakai bawa nah itu nah. Cara bikin lubangnya jadi nanti kalau karena ini yang besar tuh yang kedua tuh nah Di sini kita tidak hanya observasi tentang wayang saja, tetapi juga belajar langsung bagaimana memainkan suling dengan teknik dan penuh rasa. Di sini kita telah mengenal lebih dekat dunia wayang dan seni. Kita belajar bahwa wayang bukan hanya hiburan, tetapi juga penuh nilai dan filosofi kehidupan. Begitupun suling yang melalui alunannya menyampaikan rasa dan keindahan. Dari keduanya, kita memahami bahwa seni adalah cara mengekspresikan jiwa dan melestarikan budaya. Ini ada beberapa pertanyaan ya Pak dari kami. Pengunjung yang datang ke galeri wayang ini dari kalangan apa saja tuh Pak? Banyakan anak-anak sekolah, mahasiswa, mahasiswi, ada juga orang dari kebudayaan, karena wayang ini satunya tentang seni dan budaya Sunda. Wayang ini kan galeri wayang bukan khusus wayang golek aja. Yang termasuk wayang golek itu dibuat dari kayu. Kenapa dinamakan golek? Karena diugal-igal di ulak-alik bisa digerakin ya, namanya golek. Makanya ada golek Cepak, ada golek Purwa, terus ada golek Kebumen ya, ada golek Betawi ya. Nah itu kalau golek itu dibuat dari kayu ya. Nah kalau wayang kulit itu dibuat dari kulit. Makanya di situ walaupun wayang golek masing-masing punya ciri khas daerah. Ya misalkan Bandung juga kan banyak ya. Ada Giri Harja, Selat Cau, ada Cibiru ya. Beda-beda ya. Makanya di situ kalau wajah wayang dinamakan kalau dari seni itu wanda itu rupa ya. Makanya kalau Jaipong ada wanda seni ya kalau Jaipongan. Nah kalau ini wanda wayang, wanda itu rupa atau wajah.
Nah, selanjutnya, hal menarik apa saja yang bisa didapatkan masyarakat ketika berkunjung ke sini, Pak? Ya, kebanyakan ya tentang budayanya. Budayanya kan, misalkan kalau orang Sunda kan budayanya banyak budaya Sunda ya. Ada juga dari luar Pulau Jawa itu, misalkan dari Sumatera, Kalimantan, banyak juga yang berkunjung ke sini. Terus selain itu dari orang asing juga, misalkan Jepang, Kanada, ya, Jerman, ada. Karena di sini kan dekat ke perusahaan Berisek. Iya, Pak. Waktu kemarin juga ada kunjungan dari Jepang. Nah, kalau Jepang untuk pewarnaan wayang itu pengennya yang kontras, yang mengkilap, beda dengan Kanada. Kalau Kanada pengen yang antik. Ya, itu jadi masing-masing punya ciri khas. Beda-beda ya, Pak. Iya. Kalau misalkan apa yang selain itu mah ya beda-beda lah. Kalau kebanyakan kalau dari itu Amerika itu pengennya yang warna apa aja itu mah bebas. Kalau Jepang yang cerah, yang cerah itu. Yang sekarang kan kurang mengenal seni budaya ya. Jadi makanya Pak Dedi mengadakan galeri wayang supaya anak-anak sekarang supaya tahu ini wayang golek itu dan keseniannya itu dari warisan dari nenek moyang kita supaya jangan hilang gitu ya. Jadi tujuannya itu, jadi memperkenalkan adanya galeri wayang itu supaya anak sekarang kenal dan ingatlah zaman dulu itu, zaman ini seni budaya ini dari nenek moyang kita. Emang ceritanya zaman dulu kan di kita itu bukan muslim ya, Hindu dulu, karena ini dalam ceritanya cerita Hindu ya, ada dewa kan, Hindu kan dewa ya dasarnya. Nah, kesininya dirubah tergantung dalam yang punya jiwa seninya. Nah, terus kesininya untuk menyebarkan agama Islam melalui seni ya. Nah, kalau dari Jawa Timur kan ada wayang kulit ya, terus ada ke Jawa Barat, Cirebon itu ada wayang golek pepak. Kalau ke Jawa Barat sininya dan golek purwa ya, itu termasuk seni budaya kita, itu budaya Sunda. Kalau bukan wayang itu, kalau di luar Jawa kalau ada wayang golek atau wayang kulit berarti dari Jawa. Kalau wayang golek itu luar Jawa, Pulau Jawa nggak ada, adanya hanya di Pulau Jawa. Selanjutnya, untuk melihat tentang kebudayaan ini sendiri agar masyarakat menjadi tahu apakah di galeri ini juga menjual aksesoris atau hal-hal yang berkaitan dengan wayang-wayang ini, Pak. Ya, kalau di sini untuk penjualan wayang memang ada di Galeri Menong ya. Di sini kalau itu disiapkan sama Pak Dede itu ada galerinya. Ada khusus tempat itu. Iya, itu kan untuk oleh-oleh ya. Selain oleh-oleh kan ada wayangnya juga ya, ada keramik, ada pokoknya ada untuk oleh-oleh Kerajinan juga juga. kata, ada kerajinan juga. Sekarang ada ikat. Kalau dulu kan orang pakai ikat, pakai baju hitam malu ya. Iya. Nah, di saat zaman Pak Dedi itu dibudayakan, jangan malu-malu karena ini budaya kita, punya ciri khas ya. Gitu. Kalau Bali kan udang, ya kalau Sunda ikat. Iya. Kalau misalnya ikat juga banyak kan, ada beberapa macam. Kalau misalkan Baduy dasarnya itu biru, namanya ikat balang bang semplak, itu jawara, nggak salah. Terus ada ikat yang ke atas dan ke bawah, itu ada perbedaan. Kalau ke atas ininya belakangnya berarti nantang ya, kayak pencak silat gitu. Kalau ke bawah udah jinang gitu, ada perbedaan itu, nggak salah ya. Oke. Jadi karena penjualan cenderamata ini itu jadi daya tarik, salah satu daya tarik galeri wayang ya, Pak? Iya, selain itu kan satu oleh-olehnya, kedua ciri khasnya ya. Kalau Purwakarta itu punya ciri khasnya pewarnaannya hitam putih ya. Karena Purwakarta itu hitam putih ya. Warnanya juga khusus hitam putih, dari mutenya dan pewarnaannya. Kalau wayangnya bisa aja yang modern, yang klasik gitu ya. Kalau misalkan wayang itu, kalau yang klasik merem dari ini seperti yang ini ya, merem. Nah, kalau yang modern udah terbuka misalnya kayak yang ini. Nah, yang ini termasuk modern. Ini Nakula Sadewa, ini Cipira, ini Arjuna. Nah, kalau yang klasiknya ininya merem ya. Ini warnanya hitam putih khas
Purwakarta. Mungkin cukup sekian dari perjalanan kami di Galeri Wayang, dan kami juga mendapatkan oleh-oleh suling. Jangan lupa mampir ke Galeri Wayang di Purwakarta. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih.